Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu dalam program kajian Islam ilmiah. Kita masih bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi dan masih membicarakan seputar perilaku ataupun sikap kaum sufi di dalam hal makanan dan talbis iblis terhadap mereka di dalam hal tersebut. Sebelumnya kita sudah jelas sampaikan ya beberapa penukilan dari beberapa tokoh-tokoh sufi ya bagaimana mereka membatasi diri dari makanan. Ada yang tidak makan kecuali makanan yang kasar-kasar, ada yang tidak minum selama beberapa waktu, ada yang tidak minum air dingin, hanya minum air yang panas dan hangat, ada yang tidak memakan daging, dan banyak lagi penukilan-penukilan lainnya ya, dari yang ringan sampai yang ekstrim seperti tidak makan berhari-hari, tidak minum berhari-hari ya. Nah, di sini Ibnu Al-Jauzi memberikan bantahan, ya, penjelasan, ya, kekeliruan kaum sufi di dalam masalah tersebut. Ibnu Al-Jauzi mengatakan perilaku yang dinukil dari mereka, ya, yaitu dari kaum sufi tersebut, itu tidak boleh dilakukan. Ya, tidak boleh dilakukan. Itu tidak benar, tidak sesuai dengan syariat. Karena akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya, ya, di luar kemampuan dirinya. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia dengan menganugerahkan makanan. Allah tumbuhkan makanan di muka bumi ini untuk manusia. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bagi kamu apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya, yaitu untuk manusia. Ya, Allah menumbuhkan gandum, beras, itu untuk mereka, untuk diri mereka. Ya, sedangkan kulitnya untuk makanan ternak. Ya, bukan sebaliknya. Ya, mereka kaum sufi ini makan yang kasar, yaitu kulitnya. Ya. Dan mereka menghindari gandumnya. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menganugerahkan gandum itu untuk manusia, sementara kulitnya untuk makanan hewan ternak. Ya, maka tidak sepatutnya manusia menyaingi hewan ternak dengan misalnya memakan jerami atau kulit gandum yang kasar itu. Ya, lagi pula gizi apa yang terdapat pada kulit gandum itu? Ya, tentunya tidak ada kandungan gizinya. Dan ini tentunya akan memudaratkan tubuh mereka. Ya. Nah, demikian. Jadi mencapai tingkat kezuhudan bukan dengan cara menyiksa diri seperti itu. Ya. Nah, dan perkara-perkara ataupun sikap-sikap seperti ini ya adalah sikap yang tidak boleh ya dilakukan oleh seorang manusia. Ya, terlebih lagi muslim. Dan hal-hal semacam ini terlalu mudah untuk dibantah, apalagi ya yang ekstrim. Seperti misalnya tidak makan dan minum selama berhari-hari. Ya, secara akal sehat saja tidak mungkin manusia bisa bertahan hidup berhari-hari tanpa minum. Ya, nah ini tanpa makan dan minum. Nah, demikian, ya. Abu Hamid Al-Ghazali menuturkan dari Sahal bahwa ia berkata, ini dari mereka ya, penukilan dari kaum sufi, salat yang dilakukan sambil duduk karena tidak mampu berdiri akibat lapar lebih utama daripada salat yang dilakukan sambil berdiri saat mampu
karena sudah makan. Ya. Jadi ini coba lihat bagaimana mereka membuat satu ya perumpamaan ataupun satu statement ya. Mereka katakan sholat duduk itu karena tidak mampu berdiri akibat lapar itu lebih baik daripada sholat berdiri ya. Ya, karena ya kekenyangan atau karena dengan perut kenyang. Ya tentunya ya salah satu rukun sholat itu berdiri. Dan seorang itu ya mencukupi kebutuhan dirinya supaya dia bisa mengerjakan ibadah dengan sempurna. Ya, yaitu dia sholat berdiri. Ya, sementara dia mampu untuk berdiri, yaitu dia mampu untuk makan, dia mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya hingga dia mampu berdiri. Sementara kaum sufi ini sengaja melaparkan diri sehingga mereka tidak mampu berdiri hingga sholat sambil duduk. Kata mereka, sholat sambil duduk karena lapar ini lebih baik katanya. Nah tentunya berbeda ya kalau kita tidak mampu berdiri lalu kita sholat duduk. Ya, dengan kita sengaja menyiksa diri sehingga kita tidak mampu berdiri hingga memilih untuk duduk. Maka Ibnu Jauzi mengatakan ini adalah sebuah kekeliruan. Yang benar, saat seseorang makan, minum, demi menguatkan tubuh agar mampu berdiri saat ibadah, itu misalnya saat sholat, maka makannya itu hukumnya adalah ibadah, ketaatan. Ya, karena dia lakukan itu agar dia bisa melakukan ketaatan, bisa mengerjakan kewajiban ibadah, yaitu sholat. Ya, jadi makannya itu terhitung ibadah. Sebab makan itu telah membantunya dalam melaksanakan ibadah dengan sempurna. Ya, nah demikian. Seperti yang kita sebutkan di dalam buku Panduan Amal Sehari Semalam, bahwa ada aktivitas-aktivitas duniawi ya yang apabila kita lakukan justru mendapat pahala. Salah satu contohnya disebutkan Nabi adalah jima untuk menjaga diri dari perkara yang haram yaitu zina. Maka jima dengan tujuan itu justru berpahala, bahkan itu digolongkan sedekah. Ya, tapi kaum sufi menjauhi itu. Ya, dan berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri itu justru ya melemahkan perjalanan mereka di dalam menuju ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menjauhi itu. Mereka tidak mendatangi wanita, mereka membatasi diri dari makan dan minum. Karena mereka menganggap itu semua menghambat ya kezuhudan mereka. Nah, ini adalah suatu sikap yang ya tentunya nggak benar ya, karena Nabi SAW ya melakukan semua itu. Kalaulah itu buruk dan bisa menghambat ya perjalanan seorang menuju kezuhudan, Nabi adalah pemimpin kaum zuhud. Beliau adalah orang yang paling zuhud. Beliau adalah orang yang paling takwa. Beliau adalah orang yang paling alim. Tapi beliau tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh kaum sufi itu. Ya, jadi perjalanan menuju Allah ya harus kita lakukan seperti perjalanan Nabi menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan waham ya, anggapan-anggapan ya atau klaim-klaim yang tidak ada dasarnya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pada kondisi seseorang berlapar-lapar, yaitu sengaja dia melaparkan dirinya, ya sengaja dia memilih lapar, hingga akhirnya dia tidak mampu berdiri, lalu sholat sambil duduk, maka tindakan demikian telah mengakibatkan dirinya meninggalkan amal yang wajib, yaitu berdiri di dalam sholat. Ya, berdiri di dalam sholat itu rukun. Nggak boleh dia duduk sementara dia mampu berdiri. Ya, nah dalam hal ini dia meninggalkan sebuah kewajiban, yaitu kewajiban yang mencukupi kebutuhan diri agar dia dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Ya, maka dari itu beliau mengatakan hal ini tidak boleh dilakukan. Ya, nah andai pun ya, coba beliau mengatakan andai pun makanan itu berupa bangkai,
ya, tetap saja dia tidak boleh memilih untuk berlapar-lapar. Tindakan berlapar-lapar tadi tidak boleh dilakukan. Ya, seandainya yang ada hanyalah bangkai, ya, dia tidak boleh memilih lapar lalu meninggalkan bangkai. Maka dari itu, ya, ada kondisi-kondisi darurat yang membolehkan kita memakan makanan-makanan yang sebelumnya haram demi menyelamatkan diri supaya kita terhindar dari lapar. Karena lapar itu bi'sad doji, seburuk-buruk teman. Ya, orang yang lapar bisa kehilangan pertimbangan akal sehat. Ya, berapa banyak kemarahan yang muncul karena lapar. Ya, berapa banyak kejahatan muncul karena masalah perut. Ya, yang lapar, manusia bisa menjadi ganas, manusia bisa menjadi buas apabila perut itu lapar. Jadi kondisi ini nggak boleh dibiarkan, maka nggak boleh kita sengaja berlapar-lapar. Kita katakan ibadah puasa sendiri, ya, bukan berarti kita harus ya berlapar-lapar sehingga membahayakan diri. Maka di dalam puasa, seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya, ada makan sahur, ada makan berbuka. Ibadah puasa itu sendiri diapit dengan dua makan, makan sahur dan makan berbuka. Ya, jadi tidak sampai orang itu kelaparan sehingga membahayakan diri. Bahkan kalau dia tidak mampu, ya, karena sakit atau safar, dia boleh tidak berpuasa. Wanita yang hamil dan sedang menyusui, ya mungkin nggak bisa lapar karena dia sedang menyusui. Hamil karena dia sedang mengandung anak, dia perlu makan, maka mereka ini boleh tidak berpuasa. Ya, mereka boleh tidak berpuasa. Demikian juga ya orang tua yang sudah renta, mereka boleh tidak berpuasa. Ya, mereka boleh meninggalkan puasa bahkan sebulan penuh, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Ketika beliau sudah sampai di usia tua, ya sudah renta, maka beliau tidak berpuasa sebulan penuh. Dan beliau hanya membayar fidyah, ya, dengan memberi makan 30 orang fakir miskin. Ya, sebagai ya tebusan atas 30 hari yang beliau tinggalkan. Karena beliau sudah renta. Ya, kondisinya tidak memungkinkan. Kalau beliau melaparkan diri, mungkin berbahaya. Ya, dalam hal ini ya kita lihat sebagian orang tua yang sudah tua, ya artinya ya ada kelapangan baginya untuk tidak berpuasa. Ya, lalu memilih berpuasa sehingga drop kesehatannya, bahkan membahayakan kesehatannya. Mungkin dia masuk UGD ataupun masuk ICU ya karena ya memaksakan diri berpuasa. Nah, ada sebagian orang terlalu memberat-beratkan diri, lalu menganggap itu terbaik, itu yang baik. Ya, ya. Lalu ada sebagian orang sengaja seperti itu karena memilih mati mungkin, ya. Menyiksa diri sampai mati, itu tidak dibenarkan. Kalau demikian adanya, maka nggak akan turun ayat yang memerintahkan kita untuk memakan makanan yang haram dalam kondisi darurat, seperti memakan bangkai, ya, dalam kondisi darurat, atau makanan-makanan yang haram lainnya untuk menyelamatkan diri. Ya, menurut konsep mereka, tentunya lebih baik mati kelaparan daripada makan yang haram. Ya, nah itu jika yang tersedia hanyalah bangkai misalnya. Ya, tetap tidak boleh seorang itu memilih diri untuk berlapar-lapar sehingga memudaratkan dirinya, ya. Maka tidak boleh dia lakukan itu. Dia makan bangkai itu sehingga hilang rasa laparnya, ya, dan dia bisa melanjutkan hidupnya. Ya, dia mungkin setelah itu bisa mencari makanan yang halal, misalnya dia pergi berburu karena dia sudah punya tenaga. Tapi kalau dia memilih lapar, lalu bagaimana dia bisa ya melakukan usaha untuk mencari makanan yang halal? Nah demikian, ya.
Lebih-lebih lagi jika yang dimakan itu ialah makanan yang halal, yaitu bukan nggak ada, bukan kondisi darurat. Ya, makanan halal banyak, tapi mereka memilih untuk melapar-laparkan diri. Ya. Nah, ini lebih tidak masuk akal lagi sebenarnya. Ya. Nah, makanan yang haram saja dibolehkan untuk menghindari dirinya dari lapar. Lalu bagaimana jika makanan halal banyak tersedia? Lalu orang ini sengaja memilih untuk lapar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, jadi mungkin ada waham sebagian orang, anggapan, asumsi bahwa melapar-laparkan diri itu adalah bentuk ibadah. Sama sekali tidak. Seperti yang kita sebutkan tadi, ibadah puasa bukan ibadah lapar. Sengaja lapar untuk ibadah, enggak. Ya, tapi ada tujuan lain yang lebih dari itu. Jadi menahan makan dan minum itu kan cuma dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, ada tujuan lain, yaitu pensucian diri dengan menahan diri dari hal-hal yang keji dan kotor. Ya, menahan lisan saat berpuasa. Bahkan ya Allah tidak perlu kepada dia menahan makan dan minumnya jika dia tidak meninggalkan qaulu zur wal amal bihi. Ya, perkataan-perkataan dusta dan terus-menerus melakukannya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, jadi bukan ibadah lapar. Ya. Nah, sholat sendiri, ya, kalau kita lapar dihidangkan makan, kita dahulukan makan, bukan sholat. Mungkin bagi mereka mendahulukan sholat, walaupun berlapar-lapar, sangat laparnya, ya, walaupun makanan terhidang. Mungkin mereka lebih memilih untuk lapar, sholat dalam kondisi lapar. Sementara Nabi mengatakan dahulukan makan sebelum sholat. Kalau kamu berhasrat untuk makan, yaitu memang betul-betul lapar, ya, sementara makanan sudah dihidangkan, maka kita dahulukan makan sebelum mendahulukan asya sebelum isya. Ya, mendahulukan makan sebelum sholat isya atau sholat. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi lapar itu bukan ibadah. Menyengaja lapar itu, memilih lapar itu bukan ketaatan. Seperti yang dikira atau dianggap oleh sebagian kaum sufi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pendekatan diri seperti apa yang dilakukan oleh mereka, yaitu tindakan berlapar-lapar itu, ya, justru mengakibatkan hilangnya salah satu syarat sah ibadah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Adapun berkaitan dengan ucapan al-haddad sebelumnya, ya, yang dia mengatakan, kini aku sedang menantikan siapa yang menang, ilmu ataukah keyakinan. Itu penukilan dari Al-Haddad, ya. Nah, perlu dipahami, ya, bahwa ini murni merupakan kejahilan. Karena ilmu dan keyakinan tidaklah saling berseberangan, bertabrakan. Karena keyakinan itu berasal dari ilmu. Ya, keyakinan adalah tingkatan ilmu yang paling tinggi. Keyakinan itu muncul dari ilmu, sehingga jangan dikonfrontasikan antara keduanya, dibenturkan antara ilmu dan keyakinan. Ya, nah itu jelas, ya, penyebabnya adalah kejahilannya di dalam memahami ilmu dan keyakinan. Ya, karena ilmu dan keyakinan tidak akan bertolak belakang. Tadi disebutkan bahwa keyakinan adalah tingkatan ilmu yang paling tinggi. Dan apakah dianggap berilmu atau memiliki keyakinan ketika seorang meninggalkan makanan dan minuman yang jelas diperlukan oleh tubuh? Ya. Nah demikian. Apakah dianggap dia berilmu atau memiliki keyakinan jika dia melakukan itu, memilih berlapar-lapar diri hingga membahayakan dirinya sendiri? Ya, apakah itu tindakan yang bijaksana atau tindakan yang konyol? Ya, mungkin hewan saja ketawa itu melihat ada makhluk seperti itu.
Hewan saja tidak pernah berpikir seperti itu. Hewan coba lihat, ya, dengan fitrahnya dia mencari makan supaya tidak lapar. Ya, walaupun ya mereka tidak mudah untuk mendapatkan makanan itu. Jadi ada mata rantai makanan ya di dalam kita katakan kehidupan makhluk hidup ini. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi orang yang melakukan itu justru ya dicurigai ilmu dan keyakinannya. Ya, mengapa dia meninggalkan makanan dan minuman yang jelas diperlukan oleh tubuh? Nah, sesungguhnya ilmu itu mengisyaratkan apa yang diperintahkan oleh syariat. Dan keyakinan itu mengisyaratkan kuatnya kesabaran. Dan tindakan meninggalkan makan dan minum, meninggalkan makanan dan meninggalkan minuman yang jelas diperlukan oleh tubuh, ini merupakan kekacauan yang sungguh amat buruk. Itu adalah kekeliruan berpikir, ya, dan kesalahan di dalam tindakan dan perilaku. Tidak dibenarkan sama sekali, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti orang-orang yang berdemo dengan melakukan aksi mogok makan. Ya, nah tidak makan, dia sengaja tidak makan sampai ya dia mendapatkan tuntutannya. Ya, tentunya ya kita katakan perbuatan seperti ini tentu menyalahi hukum, ya. Bahkan hukum manusia sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Apalagi hukum Tuhan. Sebagaimana halnya dengan pernyataan seorang sufi yang pernah mengatakan, ya, aku tidak pernah memberi makan diriku sendiri kecuali di saat Allah menghalalkan bangkai. Nah, ini tindakan ini cuma berdasar pendapatnya yang buruk dan tidak ada nilai sama sekali di sini, ya, nilai ilmiahnya. Di samping ia menyusahkan diri sendiri, padahal yang halal banyak begitu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, adapun perkataan Abu Yazid tadi, makanan pokok bagi kami yaitu kaum sufi adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ya, ini satu ungkapan yang ia mengelirukan, ya. Kalau makanan pokok bagi kami di sini adalah makanan rohani, ya mungkinlah, ya bisa dikatakan seperti itu, yaitu mengerjakan ketaatan kepada Allah adalah makanan pokok bagi kami, yaitu makanan pokok rohani, bukan jasmani. Tapi yang mereka maksud di sini bukan makanan pokok rohani, tapi makanan pokok jasmani. Lalu mereka mengatakan makanan pokok jasmani kami adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah. Maka sebagai konsekuensinya mereka tidak makan dan mereka menganggap itu sebuah ketaatan. Ya, maka jangan heran kalau ada penukilan-penukilan kaum sufi berbangga-bangga ya dengan ya hari-hari yang dilewati tanpa makan dan minum. Ada yang 7 hari, 40 hari, ada yang 1 tahun. Ya, bahkan ada penukilan 3 tahun tidak makan-makan. Bahkan ada yang ekstrim dan ini mungkin cuma bualan saja, yaitu 40 tahun nggak makan-makan. Ya, taruhlah dia minum, 40 tahun bukan masa yang pendek, ya. Untuk tidak makan sepanjang itu, bagaimana dia bisa menegakkan tubuhnya, ya, dengan tidak makan 40 tahun. Ini kadang-kadang penukilan-penukilan seperti ini, ya banyak bualannya atau banyak bohongnya juga gitu. Artinya mungkin tidak benar riwayat seperti itu. Apa ada orang yang melakukan hal seperti itu? Ya, dan kalaupun ada, itu bukan termasuk ajaran Islam, walaupun dikait-kaitkan dengan Islam. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah demikian. Baik. Jadi Abu Yazid mengatakan, ya, ini salah seorang tokoh sufi juga. Ya, makanan pokok bagi kami itu kaum sufi adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ini ditimpali oleh Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan, ini adalah ungkapan yang tidak berbobot. Ya, ungkapan yang konyol juga. Kenapa? Karena tubuh manusia pasti butuh akan makanan. Bahkan penghuni neraka sekalipun tetap minta makan. Gitu.
Mereka di neraka minta makan, minta makanan, dikasih juga, tapi pohon zakum. Mereka memenuhi perut mereka, famaliuna minhal butun. Ya, yang memotong-motong usus mereka. Ya, nah demikian. Jadi mereka pun mau makan di neraka itu, tapi dapatnya zakum. Jadi makan itu memang sudah, ya kita katakan sunnatullah, fitrah manusia. Itu yang membedakan kita makhluk dengan pencipta. Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menetapkan ya status manusianya Isa alaihi salam dan ibunya yang dituhankan oleh sebagian orang. Apa kata Allah? Kana yakulani ta'am. Keduanya, Isa dan ibunya, yakulani ta'am, makan, perlu makan. Ya, mereka makan. Ya, mereka makan. Ini menunjukkan mereka makhluk, bukan khalik. Karena yang nggak perlu makan itu ya adalah pencipta, khalik. Nggak perlu makan. Ma uridu minkum rizki wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak perlu rezeki dari makhluk, dan aku juga tidak perlu makanan dari mereka. Ya, nah demikian. Taib. Jadi itu tindakan yang nggak dibenarkan secara akal, ya. Nah demikian. Taib. Jadi tubuh manusia perlu makan, pasti butuh makanan. Penghuni neraka saja minta makan itu di neraka. Ibnu Jauzi mengatakan ihwal menyedikitkan makanan, ya seperti yang disebutkan oleh Ibnu Khafif ini, ya adalah tindakan yang tidak benar, tidak baik, ya. Nah, tidak ada yang akan menukil kabar-kabar dari mereka ini, itu riwayat-riwayat dari mereka dengan komentar yang positif, yaitu memujinya, kecuali seorang yang tidak mengetahui asas-asas syariat. Maka kita katakan, ya, kisah-kisah dari kaum sufi ini hanya mungkin ada dua kemungkinan. Ini adalah sebuah konspirasi atau itu hanya bualan dari mereka. Membual, ya, kisah-kisah yang ya seperti yang dinukil sebagian kecilnya oleh Ibnu Jauzi di sini, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, maka beliau mengatakan, apa kata Ibnu Jauzi? Tidak ada yang akan menukil cerita-cerita dari kaum ini yaitu kaum sufi ini, dari mereka ini, lalu memberikan komentar yang positif, membenarkannya, ya. Takjub dalam arti yang sebenarnya, kagum dalam arti yang sebenarnya, nggak ada, tidak ada kata beliau, kecuali orang yang tidak paham syariat, ya seperti mereka juga kan begitu, ya. Sementara ahlul ilmi, ulama, ya yang memiliki ilmu, mereka tidak akan tergoyahkan, ya karena perkataan seperti ini, ya kisah-kisah seperti ini, ya. Apalagi terpedaya oleh tindakan orang-orang jahil. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi sikap mereka tidak makan daging, ini tidak lain adalah paham Brahmana, ya, dari dari agama lain, ya, yang tidak membolehkan menyembelih hewan, terutama sapi, kan begitu. Nah, hingga mereka tidak makan daging, ya, memilih hidup vegetarian atau vegan, ya, itu bukan dari agama kita. Mungkin itu dari agama lain, tapi yang jelas itu bukan dari ajaran Islam. Walaupun ada sebagian kaum muslimin yang melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Karena Allah lebih mengetahui kebutuhan jasmani badan manusia. Oleh karena itulah Allah membolehkan makan daging yang halal, seperti daging sapi, daging unta, daging kambing, daging ayam, ya, daging ikan. Itu untuk memperkuat badan kita, untuk kebutuhan badan kita. Makan daging itu menambah kekuatan, hingga kita bisa melaksanakan kewajiban. Sedang tidak makan daging itu dapat melemahkan kekuatan fisik, ya, dan dapat memperkeras, ya kita katakan jiwa.
Ya, karena terus-menerus dicambuk dengan hal-hal yang berat begitu. Wallahu alam bisawab. Maka dari itu Rasulullah memakan daging. Bahkan Nabi, ya Rasulullah menyukai bagian kaki sebelah depan, yaitu bagian paha kambing. Nabi suka bagian paha. Nabi selalu makan bagian itu. Al-Hasan Al-Basri setiap hari membeli daging, makan daging. Ya, nah demikian. Itu tidak menghambat ya perjalanan seseorang di dalam meraih kezuhudan, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah kebiasaan salaf. Ya, terkecuali yang miskin jarangnya makan daging karena faktor kemiskinan. Tapi kalau ada, maka coba lihat apa yang kita lakukan di Idul Adha, yaitu menyembelih sapi, menyembelih kambing. Ya, untuk apa? Salah satu untuk dimakan. Salah satu bagian yang kita lakukan dari hewan kurban kita, ada 3 bagian itu ya. Sebagian boleh disimpan, sebagian dibagi-bagi ya kepada yang memerlukan ataupun kepada fakir miskin, sebagian lagi dimakan ya sebagai makanan. Nah demikian Nabi menyembelih dan makan. Ya, beliau tidak makan pada hari Idul Adha hingga beliau menyembelih dan makan dari daging hewan sembelihan beliau. Jadi di Idul Adha kita makan daging. Lalu bagaimana kaum sufi? Apa mereka ngeliatin aja begitu? Ya, nggak dimakan itu daging. Ya, sementara yang disembelih apa? Bukan kita katakan menyembelih bayam atau sawi, enggak. Yang disembelih hewan ternak, sapi, kambing, unta, dan demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Taib ya. Maka kalau tidak makan daging itu karena faktor kemiskinan, itu lain cerita. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah demikian para pemerhati rojak, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah ya. Sekelumit dari bantahan ya dari Ibnul Jauzi terhadap sikap ya sebagian sufi di dalam hal menahan diri dari makan dan minum ya. Wallahu alam bissawab. Maka sekali lagi di sini ya, kalau ada kaum muslimin, para pemirsa ya, ada para pemerhati roja sekalian yang memilih jalan pola hidup vegetarian, ya lebih bagus ya dibatalkan itu pola seperti itu atau ditinggalkan. Ya karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Itu berasal dari agama lain. Ya, ajaran Islam tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan haramkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan semua yang dihalalkan Allah, yang bermanfaat bagi manusia. Wallahu alam. Tapi karena kalau faktor kemiskinan atau karena faktor sakit, ya ada orang yang berpantang karena memang ada penyakit, ya itu mungkin bisa dimaklumi karena penyakitnya, karena faktor kemiskinannya. Tapi kalau kita mampu, nggak ada halangan, maka jangan menjauhi sesuatu yang dihalalkan Allah. Allah suka kita mengambil keringanannya, sebagaimana Allah suka kita melaksanakan kewajibannya. Ya, nah demikian. Taib. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.